Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan beasiswa ke Rusia ya. Nah, ini dari Open Door, Russian Scholarship Project Association Global Universities. Ya, ini ya. Nah, Rusia ini mengadakan semacam scholarship ya, scholarship project yang menjadi kesempatan buat semuanya, buat ya mahasiswa dari seluruh dunia ya, untuk bisa join levelnya master ataupun S2 dengan free tuition. Artinya pokoknya biaya kuliahnya gratis gitu ya. Cuman untuk yang lain-lain nih yang mesti berbayar. Ya, soal tiket, terus kemudian tempat tinggal, terus kemudian biaya hidup. Nah, ini yang tidak ditanggung. Tapi bagaimanapun ini satu kesempatan ya untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, karena juga kuliah di luar negeri juga tidak murah seperti itu ya. Nah, pilihan studinya apa saja? Nah, ini ada banyak pilihan ya yang dilakukan oleh Open Doors. Open Doors itu semacam istilahnya apa ya? Boleh dibilang ya yang mewadahi ini semuanya lah ya. Jadi satu pintu seperti itu untuk kemudian beasiswa di Rusia. Ya, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini pilihan studinya ada banyak sekali ini dari biologi, terus kemudian ada komputer dan data science, matematik, terus kemudian juga artificial intelligence, terus bisnis juga, business and management, terus kemudian politik and international studies. Nah, ini universitasnya yang sebelah kanannya ini ya. Terus juga ada psikologi, Tom State University, terus ada fisika ya, dan juga linguistik dan modern linguistik. Terus kemudian ada chemistry ataupun kimia dan ekonomi, ada juga teknik ya. Oke. Ini schedule-nya, memang ini informasinya sebenarnya untuk kuliah S2 di tahun 2020 ya. Tapi memang sepertinya untuk scholarship di Rusia ini hampir setiap tahun buka. Ya, nanti ketika misalnya memang belum berkesempatan di tahun ini, tahun depan lah bisa join ya. Nah, ini buat timelinenya, ini bulan Oktober ini registrasi, terus kemudian Oktober sampai Desember itu ini memasukkan portofolio ya, termasuk riset, sertifikat, terus apa saja lah. Pokoknya ini semacam memasukkan berkas lah, kira-kira seperti itu ya, prestasi-prestasinya gitu. Terus Desember itu deadline-nya untuk memasukkan atau submit ya portofolionya. Terus kemudian nanti akan di grading, portofolio ini akan di ranking ya. Terus kemudian akan diumumkan ya hasil dari rankingnya itu. Nah, ini yang menarik ya. Nah, winner ataupun pemenangnya dari ranking seleksi berkas itu secara detail di sini ya untuk jadwal-jadwalnya nih. Jadi bisnis dan manajemen itu bulan Januari, engineering and teknologi Januari juga, dan seterusnya. Ini detailnya psikologi juga Januari. Jadi intinya pertengahan Januari sampai akhir Januari ini terkait sama informasi ya, portofolio ranking dari, boleh dibilang kalau bahasa kita mungkin seleksi berkas lah, kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian grading of the final round of the competition. Nah, ini juga nanti akan di grade lagi, terus kemudian pengumuman sampai kemudian proses, dan kemudian Februari itu akan diumumkan ya winnernya. Oke, nah seperti itu ya. Nah, competition always by leading Russian university. Nah, ini diselenggarakan oleh universitas-universitas inilah. Ini yang universitas yang join, yang kemudian bisa dapat beasiswanya di sini. Ya, Tom State University, terus kemudian Moscow Institute of Physics and Technology, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak pilihan yang kemudian bisa dimanfaatkan ya. Terus kemudian partnernya, nah ini yang kemudian diajak untuk berkolaborasi lah dalam menangani. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada sejumlah pertanyaan yang barangkali memang rekan-rekan ataupun kalian semua bertanya-tanya. Misalnya
pilihan jurusannya apa saja. Itu tadi ya, pilihannya banyak sesuai dengan tadi universitasnya. Terus kemudian what do I do if I win? Nah, ini kalau kemudian menang itu seperti apa? Jadi milih ya, pilih universitasnya. Jadi jurusannya tuh kepoin lah ya, jurusan apa saja. Lalu kemudian kalau menang, nah milih ataupun daftar nih, daftar di universitasnya. Nah, terus kemudian bahasanya pakai bahasa apa? Ini bahasanya bisa bahasa Inggris ataupun Rusian atau bahasa Rusia ya. Di dalam proses pembelajaran ini boleh dibilang bilingual ya. Jadi ya mungkin ada saat-saatnya Inggris, ada saatnya pakai bahasa Rusia seperti itu. Nah, apa yang kemudian didapatkan? Will I have to pay a tuition fee? Your tuition fee will be paid by the Russian Federation. You will only have to cover your travel and accommodation cost, insurance, and personal expense. Nah, ini yang kemudian boleh dibilang tidak ditanggung ya, perjalanan buat ke sana, terus kemudian biaya hidup, asuransi, terus kemudian dan yang lain-lain pengeluaran pribadi. Will only have to cover, artinya bener ya, harus ditanggung sendiri kira-kira gitu ya. Can enroll in any program I want, you will be enroll in space usually. Nah, ini ya, jadi memang harus diperhatikan betul pilihan studinya. Oke ya. Nah, seperti apa nanti secara teknisnya? Nah, sebelum lebih lanjut silakan untuk kepoin ya video-video psikologi menjawab, subscribe channel psikologi menjawab, dan juga kepoin video-videonya karena juga ada informasi-informasi beasiswa yang lain ya di Brunei Darussalam, terus kemudian untuk tugas akhir untuk S1 juga ada, terus kemudian S1 manajemen bisnis akuntansi dalam negeri ini ya, dan juga kemudian S2, terus juga ada beasiswa buat santri ya, tapi sepertinya memang sudah tutup ya. Terus beasiswa S1 dapat uang saku bulanan di Indonesia, dan juga kuliah gratis S2 dan S1 dan S2 ini secara online. Nah, ini bisa jadi pilihan buat Anda semuanya yang pengen kuliah gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan terkait ini contohnya ya, salah satu contohnya di Tom State University. Nah, tadi balik one click to open all door, artinya open door ini menjadi pintu, boleh dibilang ya, pokoknya semua biar satu pintu lah kira-kira seperti itu ya di dalam proses registrasinya biar lebih mudah. Ini kalau di Indonesia mungkin semacam SNMPTN ataupun SBMPTN gitu ya, sehingga ini yang jadi satu seleksinya jadi satu lah kira-kira seperti itu ya. Nah, ini memang untuk S2 dari mana saja ya, intinya dari seluruh dunia ya, yang kemudian universitasnya adalah yang gabung di sini di projectnya yang diselenggarakan oleh Open Doors Russian Scholarship Project ini ya. Nah, terus kemudian who can participate international student. Nah, intinya ya pokoknya orang Rusia juga bisa, terus kemudian orang di luar Rusia ataupun internasional bisa ya. Bagaimana untuk berpartisipasi? Nah, ini biasanya ini jadi catatan ya, 1 Oktober ini mulai registrasi online. Ini sudah terlewat ya 2019, untuk 2020 saya kira juga masih ada, nanti bisa dicatat nih informasinya ya. Saya akan cantumkan linknya, websitenya untuk dipelajari di bawah ya. Nah, ini yang penting. Nah, siapa yang kemudian dinyatakan untuk mendapatkan beasiswa ataupun di sini nyebutnya award winner ya. Partisipan yang boleh dibilang 20 top ya, di atas. Jadi kalau misalnya ada 100 pendaftar, nah ranking 25% dari atas, jadi seperempatnya dari atas itu akan akan mendapatkan gitu ya. Nggak tahu nih jumlahnya personilnya berapa gitu ya, tidak dicantumkan, tapi intinya boleh dibilang ranking 1 sampai 25 kira-kira seperti itu kalau ada 100 orang ya. Tadi bahasanya bahasa Rusia dan juga bahasa Inggris ya. Terus kemudian ini untuk
Tom State University. Welcome to first event of the International Competition Open Door Russian Scholarship. Nah, ini jurusan-jurusannya yang bisa jadi pilihan ya. Linguistic and Modern Linguistic, terus kemudian Psychology, terus kemudian Biology. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang kemudian dipelajari. Untuk ya barangkali kan ini jurusan ini apa sih yang dipelajari di sana? Kira-kira seperti itu kan. Ya, terus Computer Science and Data Science, ya banyak lagi ya, Business Management dan seterusnya. Ini bisa dipelajari kira-kira mata kuliahnya ataupun mungkin ketertarikannya. Biasanya kan mau studi di sana karena mau mendalami ini ya, seperti bisa dicermati ya di sini ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, saya kira itu ya informasi review yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap semangat untuk studi lanjut dan juga jangan lupa untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab. Dan syukur-syukur bagikan informasi ini ke saudara, ke kerabat, biar kemudian nih orang Indonesia ini jadi semangat lah untuk kuliah, karena ternyata banyak peluang untuk kemudian bisa kuliah di dalam negeri ataupun luar negeri dengan beasiswa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.